Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurundiani dengan NIM 50050012140 dengan prodi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu mencari makna tanpa kata dan mentasbihkan Tuhan dalam nalar dengan dosen pengampuh Harmin Hatta Essos M. Ikom. Yang pertama yaitu makna filsafat. Filsafat berasal dari kata filosofos. Keduanya terstruktur dari dua suku kata, yakni philos yang berarti cinta dan sophia atau sophos yang berarti wisdom atau bijaksana. Harun Hadiwijono menyebut kata filsafat dengan filosofien yang berarti mencintai kebijaksanaan. Yang kedua yaitu ciri berpikir filsafat. Berfilsafat dalam lakon tertentu berarti berpikir. Meski tidak semua aktivitas berpikir dapat disebut telah berfilsafat, butuh ciri dan karakter khusus ketika suatu kerangka berpikir tertentu layak untuk dipersamakan dengan berfilsafat. Selanjutnya yaitu objek kajian filsafat. Filsafat memberi ruang pada semua objek kajian. Filsafat akan mengkaji manusia, alam, bahkan Tuhan. Dalam nalar ini bukan hanya milik kaum agamawan, tetapi justru banyak dilahirkan para filsuf. Selanjutnya yaitu hakikat ilmu. Di bagian A, dinamika dan perkembangan ilmu. Ilmu tidak pernah terdiri sendiri, tidak pernah lepas dari aspek lain, tidak pernah dapat dihadirkan sendiri. Ia selalu terkait faktor dan aktor yang melatar belakangi mengapa sesuatu yang disebut ilmu itu lahir, hadir, dan berkembang. Ilmu tidak pernah berdiri di ruang hampa tanpa berdesakan dengan dimensi lain, dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya. Di bagian B, apa itu ilmu? Ilmu tidak memerlukan kepastian lengkap. Berkenaan dengan penalaran masing-masing orang, ilmu akan memuat sendiri hipotesis-hipotesis dan teori-teori yang sepenuhnya belum dimanfaatkan. Selanjutnya yaitu kategorisasi dan objek ilmu. Di bagian A, kategorisasi ilmu. Prestasi terbesar para ilmuwan dalam setiap capaian keilmuan adalah adanya perbedaan pandangan dalam merumuskan apapun yang berkaitan dengan ilmu dan pengetahuan. Di bagian B, objek ilmu. Banyak intelektual sebagaimana telah dijelaskan di awal yang telah mendefinisikan ilmu sebagai aktivitas berpikir intelektual yang menghasilkan suatu produk yang bersifat praktis. Yang di bagian C yaitu masalah ilmiah, ilmu yang membutuhkan suatu sikap khusus yang diperlukan bagi kepentingan ilmu. Selanjutnya yaitu posisi filsafat ilmu. Filsafat ilmu fokus melakukan pembahasan tentang ilmu, sumber, metode, alat, dan sarana tertentu. Untuk memperoleh apa yang disebut dengan ilmu tertentu harus dikonstruksi manusia, dan apa nilai manfaat yang mungkin diperoleh ilmu. Yang terakhir yaitu sejarah filsafat ilmu. Filsafat ilmu diperkirakan lahir pada abad ke-18 Masehi. Meski tanda-tanda abad kelahirannya telah lama muncul, jika setelahnya dilayakkan dalam abad ke-18 Masehi, maka tokoh kuncinya sering disandingkan dengan Immanuel Kant, seseorang intelektual kelahiran Königsberg, Kerajaan Rusia 22 April 1724 dan meninggal di kota yang sama pada 12 Februari 1804. Wikipedia Indonesia menyebut minat Kant dalam geografis fisika sebenarnya tidak terangsang oleh pengalamannya dalam menghadapi alam di berbagai belahan dunia, tetapi muncul dari penyelidikan filosofis atau pengetahuan empiris yang dia lalui. Mungkin itulah yang bisa saya jelaskan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.